yang tersier. Tapi suatu saat nanti kondisi terbalik, di mana orang-orang buruk kelak akan menang. Sebagaimana di ayat yang ke-45 juga ada faedah yang kita akan sampaikan, ya, bahwasanya hanya orang-orang mayyakhsha, orang-orang yang
may yakhsha. Baik. Nah, di ayat 45 ini ada 4 faedah yang bisa kita petik di sini. Hanya orang-orang yang takut saja, di mana mereka ini ya adalah orang-orang yang percaya akan adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat dan lain sebagainya. Yang pertama, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah penting yang bisa kita petik dari sini ya, bukti bahwa ya nabi, artinya Rasulullah dan para utusan yang hanya sebatas ya menyampaikan kebenaran ya dan ya yang memberikan peringatan. Tuntiru di sini memberikan peringatan, mengingatkan. Jadi menyampaikan kebenaran al-haq dan memberikan peringatan. Ini yang seringkali kita sebut yakni hidayah jenis pertama, yaitu hidayah yang irsyad atau dilalah. Ya. Dua hal ini adalah tugas para utusan. Ya. Para utusan ini mendapatkan tugas untuk menyampaikan kebenaran dan yang kedua memberikan peringatan. Bahasa kita itu adalah menyuruh kepada kebaikan dan memperingatkan agar tidak terjerumus ke dalam keburukan dan kejelekan. Makanya dua tugas inilah yang kemudian banyak kita jumpai ya, seringkali disebut mubasyir. Mubasyir itu memberikan kabar gembira, sedangkan peringatan itu apa? Nadir ya. Makanya salah satunya di dalam surat Al-Ahzab ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-45, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka ya mubasysyiran wa nadhira. Inna arsalnaka syahidan, sebagai saksi nantinya. Dan selanjutnya Allah mensifati Rasulullah mubasysyir yang wa nadhir. Ya, cuma ini saja. Dan inilah yang kemudian disebut dengan hidayatul al-irsyad atau hidayatul dilalah. Makanya terkait bagaimana seorang itu bisa menerima dakwah, bagaimana seseorang itu benar-benar akhirnya yakin dan beriman, itu sudah di luar wilayah para utusan, di luar tupoksi para nabi. Maka oleh karena dijawab rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang terkait dengan hal ini kita harus yakin bahwa sifat yang para nabi itu, dulu kita pernah belajar waktu SD, saya diajar itu tugasnya seorang sifatnya nabi dan sifat dan tugasnya itu adalah ya sidik. Saya dulu diajari 4 lagi. Sidik, amanah, fatona dan tahlil. Di sini tahlil itu al-balah. Ya. Al-balah. Jadi tugas mereka itu adalah menyampaikan kebenaran dan menyampaikan yang satu keburukan agar mereka tidak terjerumus. Mereka tidak memiliki hak sama sekali untuk memaksa, untuk menjadikan orang beriman, untuk menjadikan orang selamat dari apa? Neraka. Itu di luar tupoksi mereka. Ya, makanya di dalam tugas mereka ini banyak sekali ayat. Ya, salah satunya di dalam surat ya Asy-Syura ayat 48, Allah berfirman, ya in alaika ya illal balagh. Wahai Muhammad, tugasmu cuma satu, yaitu menyampaikan. Apa yang disampaikan ini? Kabar gembira dan peringatan. Pun demikian di dalam ayat yang lain, misalnya surat Ar-Ra'd ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya ya tugas kita beda. Innama 'alaikal balagh, kewajibanmu cuma satu, menyampaikan. Wa 'alainal hisab, untuk mengaudit, untuk menentukan orang ini akhirnya beriman dan berhak masuk surga atau ia membangkang yang akhirnya dijebloskan ke dalam neraka, itu sudah bukan wilayah. Jadi di sini ada pembagian di dalam surat Ar-Ra'd ayat 40.
Innama alaikal balagh kata Allah, wa alaina kata Allah, sedangkan bagi kami Muhammad artinya Allah itu yang mengaudit, yang menentukan, yang menggariskan, yang menetapkan siapa nantinya yang menolak dan siapa juga di antara mereka yang beriman. Jadi tugasmu itu cuma menyampaikan saja al-balagh. Ya, sebagaimana juga ada di dalam surat Asy-Syura juga ayat 52. Ya, Nabi SAW disifati wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Engkau itu punya hak satu hidayah. Ya, yaitu hidayah al-irsyad, cuma membimbing. Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama juga dengan surat An-Nazi'at ayat 45, innama tunzir. Ya, artinya orang-orang yang engkau itu memberikan peringatan sekaligus yang juga apa? Memberikan kabar gembira, karena tugasmu cuma itu tok. Sudah tidak ada yang lain. Ya, maka oleh karena dijadikan oleh Allah, ini adalah faedah yang pertama. Ada faedah yang kedua. Jadi lanjutannya, kalau seandainya Nabi hanya sebatas menyampaikan kebenaran dan memberikan peringatan, tidak lebih dari itu, berarti ya Allah Subhanahu wa taala ya yang pemilik apa? Hidayah apa namanya? Yang taufik. Artinya ya yang menjalankan kebenaran ya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang menyampaikan itu para utusan yang menjelaskan kebenaran, yang menjadikan orang itu akhirnya kemudian terjerumus ke dalam neraka yang kemudian mereka layak untuk diadab, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang seringkali disebut yaitu taufik. Maka oleh karena disebutkan oleh Allah, seringkali kita sampaikan salah satunya adalah surat Al-Qasas ya, ayat 56. Ini berkisah tentang ya kematian siapa? Abu Thalib. Ini adalah ya contoh konkret, dan itu menjadi salah satu sebab diturunkan surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah keluar dari wilayahnya, dari pakemnya. Karena tugasnya kan al-balagh, disuruh untuk tuntir, tubasyir, meringatkan, memberikan kabar gembira, cuma itu tok. Tapi giliran ketika Abu Thalib wafat, ternyata Nabi SAW berusaha, mohon maaf, sedikit melangkahi dari wilayahnya, ya, sampai kemudian la astaghfirullah laka malam punna antari. Yang sungguh aku akan berusaha memintakan ampunan untukmu. Pokoknya berusaha bagaimana engkau akan diselamatkan dari api neraka. Bahasanya seperti itu. Akhirnya kemudian Allah menurunkan ayat, Muhammad, ini sudah beda wilayah. Ya, sudah diingatkan oleh Allah dalam ayat 40. Innama alaikal balagh. Tugasmu itu hanya menyampaikan kebenaran. Ada menjadikan orang menerima kebenaran, menjalankan kebenaran, atau menolak kebenaran. Siapa yang menentukan? Itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya innaka la tahdi. Ya, hidayah ini sudah menjadi hak milikku, seakan-akan Allah menegur Rasulullah. Hidayah taufik ini enggak mungkin ini bisa, karena itu bukan hakmu. Itu sudah di luar wilayahmu. Ya. Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hidayah taufik inilah ya para ulama mengatakan ada dua. Ya, yang pertama itu disebut dengan hidayah Islam. Ya, ini sering kali kita sampaikan. Yang kedua, yang hidayah terperinci. Ada yang mengatakan demikian. Maksudnya apa hidayah terperinci atau cabang? Ya. Jadi ketika seseorang itu menerima hidayah ya. Kalau seandainya tugas kita akan menyampaikan, menerima hidayah misalnya, maka hidayah ini ada dua. Ada kalanya hidayah Islam. Satu contoh ya, misalnya sebelumnya dia itu kafir menuju apa? Muslim. Maka berarti hidayah yang didapatkan adalah hidayah Islam. Ya, atau yang disebut dengan apa? Pokok yang hidayah itu. Karena dia sebelumnya
tidak memiliki iman sama sekali, dan ketika dia masuk Islam, maka di sini dia mendapatkan hidayah pokok itu, yaitu hidayah Islam. Ya, dan itu adalah sekali lagi hak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kita jumpai semenjak di zaman dulu, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh cuma menyampaikan, ada yang kemudian beriman yang sebelumnya mereka penyembah berhala. Dan orang yang baru masuk Islam itu berarti dia mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Jenis yang pertama itu hidayah Islam. Yang kedua, rahmat Allah, hidayah terperinci, yaitu cabang-cabangnya. Ya, dan ini penting untuk memahami dua macam hidayah ini supaya nanti kita tidak salah. Terkadang orang ini terjerumus pada dosa, yang akhirnya ada istilah kita itu berubah atau apa? Jadi hijrah, yang akhirnya dia menjadi orang yang mukmin, ya, yang sempurna paling imannya. Ya, artinya proses dia itu berubah, yang kita kenal dengan hijrah, meskipun itu juga hijrah, ya. Tapi yang sebelumnya dia itu sudah beriman, ya. Dia di sini sebenarnya mukmin, tapi atau disebut jadi fasik lah. Para ulama mengatakan fasik menjadi orang mukmin yang sempurna imannya. Ini juga termasuk bagian dari ia mendapatkan hidayah taufik dari Allah, tapi jenisnya bukan yang pertama, ya, karena dia sudah memiliki iman. Dan itu yang seringkali terjadi pada diri kita. Ya, kadang-kadang kita memang dari kecil muslim, bahkan saat ini pun alhamdulillah, tapi seringkali kita goyah, terjerumus ke dalam kemaksiatan, akhirnya taubat. Nah, ini namanya proses hijrah dari kita berbuat kefasikan yang akhirnya kemudian kita berhijrah untuk meninggalkannya. Atau mungkin barangkali banyak orang-orang yang muslim, ya, akan tetapi banyak berbuat dosa besar, ya, yang akhirnya kemudian hijrah meninggalkan kemaksiatan. Maka di sini juga termasuk bentuk hidayah taufik jenis yang kedua. Dan kenapa para ulama membagi menjadi dua ini, jemaah? Karena jemaah dirahmati Allah, ya, kalau seandainya orang itu ternyata berbuat dosa kembali misalnya, maka berarti pokoknya ini atau akarnya ini masih apa? Ya, masih ia miliki. Dengan kata lain, kalau seandainya ada orang yang benar-benar sudah muslim nih, kemudian dia minum khamar, kemudian dia berzina, ya, maka yang hilang itu adalah hidayah jenis yang kedua, sedangkan hidayah jenis pertama masih, ya, masih dimiliki dan itu tidak hilang. Kecuali kalau seandainya murtad, berarti hilang semuanya. Karena kalau seandainya murtad, berarti hidayah yang itu pokoknya Islam, dia tidak memiliki keimanan. Pun demikian, seandainya dia murtad, berarti kan ini hilang. Meskipun dia sholat murtad, meskipun murtad dia juga puasa sholatnya tidak bermanfaat. Maka ibaratnya jemaah rahmati Allah, hidayah Islam dengan hidayah yang terperinci ini seperti sebuah pohon. Maka pokok itu adalah akarnya. Ya, selama akarnya itu kuat jemaah rahmati Allah, dia sudah memilikinya. Karena pohon itu kadang-kadang kalau kurang dapat apa? Asupan itu kelihatan layu, itu atasnya kok. Ya, tapi akarnya insya Allah masih apa? Masih kuat. Karena itu poin terakhir. Tapi kalau akarnya itu sudah keropos, seindah apapun bunga, ya pun demikian dengan tangkai-tangkainya, itu nggak akan bertahan lama, karena juga akan mati. Maka itu gambarannya. Maka oleh karenanya para ulama menjelaskan hal ini, hidayah taufik dibagi menjadi dua ini sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang Khawarij. Karena orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang demen, suka mengkafirkan orang yang mukmin yang berbuat apa? Maksiat. Karena mereka tidak membagi menjadi ini. Pokoknya, ya, ini dipulangkan. Gak ada hidayah yang sifatnya pokok dan gak ada yang sifatnya cabang atau terperinci. Sekali mereka berbuat dosa zina misalnya, maka berarti keimanan sudah jadi. Itulah bedanya antara orang Khawarij dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap mengatakan selama dia mukmin, dia terjerumus ke dalam dosa besar, ya, maka dosa besar itu tidak menghilangkan akar dan pokok dari Islamnya. Tapi kalau seandainya orang Khawarij enggak,
Ya, makanya orang Khawarij itu gampang untuk memvonis orang dengan kafir karena seseorang itu hanya punya iman satu dosa besar yang dia lakukan hangus. Itulah mereka seringkali akhirnya apa? Akhirnya ingkar, suka memberontak, ya suka membunuh. Karena kalau seandainya orang berzina dosa besar, maka berarti hilang keimanannya. Berarti kalau hilang keimanan disebut apa? Murtad. Dan murtad itu berarti tidak ada jalan lain kecuali harus dibunuh. Makanya mereka mudah untuk memuluskan pedang. Mereka mudah untuk mengalirkan darah. Baik, contoh konkretnya itu adalah kematian dan wafatnya Utsman bin Affan dan wafatnya Ali bin Abi Thalib. Itu kalau kita lihat dalam sejarah, Utsman itu dibunuh, pun demikian Ali bin Abi Thalib juga dibunuh. Siapa pembunuhnya? Ya orang Khawarij. Karena mereka memahami Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu padahal sudah dijamin surga. Mereka tidak peduli sudah. Adalah keimanan Khulafaur Rasyidin. Ini tidak sebanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi ketika melihat satu kesalahan, coba ya, kesalahan meskipun itu bukan kesalahan ya. Utsman bin Affan itu kan tetap jadi berusaha untuk mengidentifikasi, ya juga menginterogasi ya beberapa orang-orang yang terindikasi. Jadi memang Utsman ini dengan gayanya yang lembut, ini dianggap satu kesalahan yang besar bagi orang Khawarij, kurang tegas, kurang keras, kurang gercep dan lain sebagainya. Yang akhirnya kemudian menjadikan mereka memvonis bahwasanya Utsman ini tidak layak menjadi seorang pemimpin. Ya, dia punya kesalahan. Jadi mereka itu selalu melihat dari sisi negatifnya. Pokoknya punya dosa A, B, C, kemudian diakumulasi sudah. Karena mereka tidak punya keyakinan sebagaimana Ahlussunnah, dia hanya percaya iman itu satu sudah. Kalau sudah terjerumus satu dosa maka berarti dia dianggap sudah hilang imannya, berarti murtad. Kalau murtad berarti dibunuh. Itulah hasil akhir yang akhirnya Utsman bin Affan mau tidak mau dibunuh karena sudah tidak selaras dengan yang Islam. Bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib? Juga sama. Itu juga orang-orang Khawarij yang membunuhnya, ya, karena mereka menganggap Ali bin Abi Thalib ini berang sebelah, gak menuntaskan, ya, siapa pelaku pembunuh Utsman. Pokoknya bulan dicari-cari terus dia kesalahan. Ya akhirnya juga berhasil dia disama, ya, Ali bin Abi Thalib akhirnya kemudian tewas di tangan Ibnu Muljam yang sebenarnya mereka punya 3 kurir pembunuh bayaran. Yang kedua gagal ketika ya ada satu pembunuh itu yang disuruh membunuh Muawiyah gagal, disuruh membunuh Amr bin As gagal, tapi yang berhasil Ibnu Muljam satu-satunya membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya kok berani sekali? Ya itulah efek dari tidak memahami hidayah taufik dibagi menjadi 2. Karena mereka tidak mengenal adanya hidayah Islam yang sifatnya pokok dan hidayah terperinci. Maka oleh karena itu dirahmati Allah, kata para ulama Ahlussunnah, orang-orang Khawarij ini ya benar-benar satu-satunya kalau bisa dibilang mereka tok yang dianggap menjadi iman. Ya, karena pasti siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa besar. Ya akhirnya tidak ada orang yang beriman di atas muka bumi kecuali mereka tok. Tapi kalau kita baca dalam sejarah Khawarij ini paling mudah untuk memvonis antar sesama mereka ketika sudah kehabisan korban. Ya, dan itu yang sering terjadi dari dulu hingga saat ini. Kalau kita belajar tentang sekte dalam Islam, ya itu kalau belajar Khawarij itu ada keunikan tersendiri. Mereka gampang memvonis orang lain di luar Khawarij. Ketika ada perbuatan dosa besar langsung dihukumi kafir, berarti wajib untuk dibunuh. Ya, apa namanya buktinya ya Utsman, Ali pun demikian dengan sahabat-sahabat yang baik. Akan tetapi ketika mereka sudah kehabisan amunisi, ya istilahnya untuk memvonis orang-orang di luar Khawarij, terus manakah mereka melampiaskan?
Karena mereka itu seakan-akan hidup ya apa? Rasa kering dan garing. Kalau nggak apa? Memvonis dan mengkafirkan orang lain. Akhirnya sesama teman itu juga yang saling mengkafirkan. Dan kisah ini kalau kita baca dari masa ke masa, orang Khawarij selalu ada kondisi seperti ini, perpecahan dan sampai mengkafirkan satu dengan yang lain, sampai terjadi kemudian peperangan, permusuhan yang berakhir dengan pertumpahan yang darah. Ya makanya inilah efek dari kita memahami sebuah makna hidayah. Mungkin terasa simpel, kecil, mungkin dianggap remeh. Tapi kalau seandainya kita tidak memahami seperti ini, jauh dari Allah, efeknya kita terjerumus ke dalam pemahaman orang-orang yang Khawarij. Baik, coba ya Allah. Jadi ini dua sisi ya. Ya, di dalam ayat 45 Allah mengingatkan bahwa Rasulullah itu cuma memberikan nadir, tapi tidak hanya nadir, tapi sebenarnya di dalam ayat ini juga memberikan kabar gembira. Dan ini tugasnya cuma menyampaikan al-balagh dan sudah disebutkan dalam banyak. Sedangkan yang menjadikan orang beriman menolak, yang menjalankan kebenaran itu hak prerogatif bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian di antara yang faedah yang lain yang bisa kita petik dari ayat yang ke-45 sebelum terakhir, ini berarti yang ketiga ya. Apa bisa kita petik dari ayat ini disebutkan oleh Allah 45? Para ulama mengatakan bahwa ya haram atau tidak diperbolehkan ya untuk berlebih-lebihan kepada siapa? Kepada Nabi dan para utusan yang lain. Kenapa demikian ini jemaah? Ya, berlebih-lebihan ini sebenarnya ada dua musuhnya. Jadi ada dua kubu yang dijamaah. Yang pertama namanya al-ifrat dalam bahasa Arabnya, dan yang kedua itu tafrid. Ya, kalau ifrat itu dalam bahasa yang lain al-ghulu, yaitu berlebih-lebihan. Ya, sedangkan tafrid itu lawannya, yaitu meremehkan. Ya, maka ini dua penyakit yang harus kita hindari. Tapi ayat yang ke-45 lebih identik agar kita tidak berlebihan kepada para nabi. Jadi apa alasannya? Nanti kita akan sebutkan, tapi kita kasih contoh terlebih dahulu. Seperti apa sih? Kita tidak boleh berlebihan terhadap kedudukan para nabi. Kita juga tidak boleh meremehkan dan merendahkan para utusan. Berlebihan ini salah satunya coba Allah ketika ya orang-orang Rafidhah misalnya, kita kasih contoh ya, berlebih-lebihan. Orang-orang Rafidhah ini meyakini Nabi SAW itu mengetahui perkara apa yang gaib secara mutlak. Padahal sudah kita sampaikan perkara gaib secara mutlak itu hak khusus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang Rafidhah berarti mereka melebihkan ya kapasitas dan kedudukan seorang nabi yang itu ada batasnya. Tapi ternyata disematkan yang semuanya. Termasuk di antaranya itu adalah orang-orang yang lain, itu namanya orang-orang sufia, ya, yang ekstrim, di mana mereka ya mengatakan tidak hanya nabi yang mengatakan perkara gaib, mereka percaya adanya wali, itu juga dianggap punya kelebihan bisa mengetahui perkara gaib. Wali, berarti wali ya, bukan wali santri dan wali murid di sini. Ya. Wali itu adalah orang yang dianggap punya karomah. Bahkan di antara karomahnya itu tahu perkara gaib. Ini sekte yang sufi yang sudah ekstrem itu seperti itu. Maka jangan dirahmati Allah, ini dianggap sebagai sikap yang berlebihan. Ya, di mana mereka menganggap para nabi itu punya hak untuk mengetahui perkara gaib, ya, sebagaimana yang juga seperti orang-orang sufia. Ada yang kemudian malah meremehkan. Kalau kita lihat contohnya itu adalah orang-orang liberal atau dulu namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini malah meremehkan kedudukan para utusan saja. Ya, makanya yang sebagaimana disebutkan dalam
dari beberapa yang kasus, ya mereka itu mengatakan bahwasanya Nabi itu manusia biasa, iya, ya sampai meremehkan para nabi, ya itu bisa terjerumus dosa besar dan dosa apa? Yang kecil. Lah kalau seandainya kecil iya, tapi kalau dosa besar bagi orang-orang liberal sama juga. Ya, bedanya mereka dapat wahyu. Itu menurut mereka. Padahal para ulama mengatakan siapapun yang mengatakan para utusan mulai dari Nabi pertama, utusan pertama sampai Rasulullah diyakini itu berbuat dosa besar, maka ini bisa menjerumuskan ke dalam kemurtadan. Karena mereka maksum jemaah, mereka nggak mungkin terjerumus dalam dosa besar. Kalau seandainya dosa kecil sangat mungkin, tapi semuanya itu ada hikmah. Ya, sering kali kita sampaikan akan ini. Tapi kalau dosa besar itu nggak mungkin. Satu-satunya yang mengatakan demikian komunikasikan. Jadi inilah dua sisi yang dilarang. Ya, di mana para nabi ini punya kedudukan mulia, iya, tapi jangan kemudian berlebihan dan jangan juga meremehkan. Ya, inilah dua sisi yang harus kita hindari. Tapi kita kembali kepada yang hal ini. Ya, di mana kita nggak boleh berlebihan di dalam ayat ini. Ya, kenyataannya apa ya jemaah? Kenyataannya Nabi SAW ternyata tidak memiliki dua hal yang dinafikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat yang ke-44 Nabi SAW tahu perkara gaib apa enggak? Hari kiamat? Enggak. Ya, berarti kita nggak boleh berlebihan. Di ayat yang ke-45 ini, ya Allah Subhanahu Wa Taala membatasi. Berarti Rasul SAW itu nggak punya hidayah atau yakni taufik. Yang ada kewajibannya itu adalah mengarahkan. Kalau memang demikian, kita nggak boleh melebihkan. Ya, jangan kemudian seakan-akan bahwa Rasul SAW ini sudah jaminan segalanya. Ya, Rasulullah itu akan bisa memasukkan kita ke surga. Ya, itu sudah wilayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sampai kemudian kita termakan isu bahwasanya pokoknya banyak berbuat ini berbuat itu karena kita pasti akan dapat jaminan dari Rasulullah SAW masuk surga. Enggak, ya jemaah. Yang bisa menyebabkan kita masuk surga itu adalah Allah. Pun demikian seseorang terjerumus ke dalam kemaksiatan dan sampai masuk neraka itu Allah. Contoh konkret, kalau seandainya surga dan neraka itu haknya Rasul, tentu Abu Thalib paling layak, paling di depan untuk mendapatkan hidayah taufik ini bisa masuk surga. Tapi kenyataannya Nabi SAW maaf, dalam konteks ini tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah bukan lagi wilayahnya siapa? Rasulullah SAW. Maka kalau memang demikian, Rasulullah itu tidak punya hak karena perkara kait milik Allah SWT semata kecuali yang dibocorkan. Pun demikian hidayah taufik pun lain. Ya di ayat 45 karena Rasulullah hanya diberikan instruksi tundir, hanya memberikan peringatan autobasyir dalam ayat yang lain, maka berarti kita tidak boleh dalam para ulama berlebihan ya di dalam menikahi kedudukan para nabi. Ya seperti halnya tatkala kita itu punya orang tua, mohon maaf, kita dituntut untuk memuliakan menghormati orang tua, iya, tapi ada batasnya apa? Ada batasnya. Kita nggak boleh berlebihan sampai kemudian sujud di hadapan orang tua, boleh? Ya, sampai kemudian mengklaim, ya, merubah nasabnya, ya, ibu kita ini keturunan Nabi atau keturunan yang coba tinggi atau mungkin pangeran di mana. Padahal nggak ada fakta yang menunjukkan akan hal itu. Ini berarti berlebihan di dalam memuliakan orang tua kita. Maka ini juga haram. Maka hati-hati di dalam menisbatkan nasab yang itu bukan nasab ayahnya. Hati-hati. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang termasuk ya bentuk kekufuran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti ada batasnya, tetap memuliakan orang tua ada batasnya. Gak boleh berlebihan dan juga gak boleh apa? Meremehkan. Ya, haknya orang tua diabaikan, dicampakkan, orang tua butuh bantuan yang kemudian tidak dipedulikan. Maka dua sisi ini harus kita hindari.
Sama juga tatkala kita itu diberikan kabar oleh Allah dalam surat An-Nazi'at ayat 45, tundir. Ingatlah Rasulullah SAW itu cuma mubashir nadir. Jangan berlebihan sampai kemudian Rasulullah itu adalah pemilik kunci perkara gaib. Ini kan orang-orang sufi dan profesor mengatakan demikian. Berarti sudah berlebihan. Tapi jangan yang juga merendahkan para utusan. Ya, sebagaimana dilakukan oleh orang Mu'tazilah atau orang-orang ya liberal. Baik. Coba lihat pakai Allah. Adapun ya kaidah yang terakhir yang keempat dari ayat yang ke-45, ya sebelum kita nanti masuk ya pembahasan yang paling akhir di ta'ala ya. Ini yang keempat ini untuk kita semua. Ya, anjuran yang para dai, dan itu adalah kita. Setelah kita ini melihat bagaimana Nabi SAW diposisikan oleh Allah itu secara proporsional. Ya, jangan sampai keluar dari pakemnya, dan ini adalah batas-batasannya, dan sikap kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh meremehkan. Maka faedah yang keempat, para ulama mengatakan anjuran para dai untuk ya sabar dan ikhlas dalam yang berdakwah. Dan sering kali saya sampaikan masalah dai ini tidak harus bersertifikasi, ya, karena para ulama mengatakan setiap muslim itu adalah dai. Ini bukan dai berarti anak yang lain Pak. Dulu ada Kapolri ya. Tapi semuanya dai. Cuma untuk masalah dai ini kan yang menyebarkan, yang menyampaikan, membimbing itu namanya dai, mengajak kepada. Cuma dai ini ada skala-skalanya. Ya, ada skala lokal, kemudian apa? Interlokal gitu ya. Ada nasional, ada internasional. Gambarannya itu disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Tapi para ulama tetap mengatakan semua muslim dai. Ya, sekalipun dia punya ilmu cuma beberapa dan segelintir yang saja, tetap yang dia punya kewajiban untuk mengajak kepada kebenaran dan memperingatkan dari keburukan. Satu contoh konkret, kita semua berkeluarga. Ya, maka dari ketika kita menjadi kakak kepala keluarga, maka berarti apakah kemudian kita di rumah itu bebas-bebasnya? Ya, pasti kita juga mengarahkan. Berarti kita dari ya anaknya nggak sholat disuruh, istrinya nggak pakai hijab juga disuruh. Nggak ada istilah yang kemudian ini tugasnya Pak Kiai. Kalau seandainya istri saya itu keluar nggak pakai hijab, ini tugasnya Pak Mubalik atau dai yang bersertifikat. Saya nggak pernah belajar di pondok pesantren, saya juga hafalnya cuma kulhu dan kulhu saja ayat Al-Quran. Ya, berarti saya nggak punya kewajiban. Tidak seperti itu. Ya, sebagaimana dalam perkara dunia saja kita mampu, maka dalam hal-hal seperti ini tidak menuntut harus kemudian hafal 30 juz. Di saat kita itu menjadi kepala keluarga, maka berarti Anda ini adalah seorang dai dalam lingkungan dakwah yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga. Ada dai. Ya, maka oleh karena itu rahmati Allah, prinsip dari seorang dai ini harus selalu sabar dan ikhlas. Kenapa? Ya, karena memang disinilah tantangan dari kita. Maka para ulama mengatakan ketika kita itu berdakwah, misalnya kita menjadi kepala keluarga ya, itu pasti ada dua hal yang akan kita terima. Ada kalanya mereka menerima, ada kalanya mereka apa? Menolak. Ya, menolak. Artinya menerima itu adalah hidayah, atau mungkin barangkali menerima anjuran kita, arahan kita, entah anak kita atau mungkin barangkali istri kita. Makanya para ulama mengatakan, ya, kalau seandainya mereka menerima, para ulama mengatakan apa? La yaghtarru ya idza ihtadan nas. Saya kasih bahasa Arabnya dulu. La yaghtar itu yang jangan ya lupa daratan istilahnya, atau jangan sombong. Ya, ini sombong. Ya, ini berkali-kali. Ya, jangan kemudian jangan sombong. Wah, ini adalah ya, karena memang saya itu punya teknik.
ya teknik bagaimana mengolah kata supaya orang itu bisa menerima. Apalagi saya ini lulusan ilmu komunikasi di UI misalnya. Ya, baik, jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang menjadikan itu Allah. Makanya jangan kemudian sombong ketika mereka menerima. Di satu sisi ketika mereka menolak, la yahzan, ya jangan sedih dan jangan kecewa. Simpel. Karena kewajiban kita seperti para nabi hanya dituntut untuk apa? Menyampaikan. Mereka menolak, ya jangan sombong, syukuri saja. Ketika mereka menolak, menerima. Ketika mereka menolak, ya jangan sedih. Maka di sini butuh apa? Ya kesabaran. Cuma itu yang bisa saja sikap yang benar. Maka oleh karena itu jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ya ruang lingkup yang dakwah dalam sekup yang paling kecil dan insya Allah itu lebih mengena karena kita semua kepala keluarga dan kita tugasnya di sini. Setelah kita membahas yang para nabi seperti itu juga diperlakukan Allah, ada batasan-batasannya. Maka kita punya risalah, kita punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran, tapi tidak memaksa orang menerima apa yang kita sampaikan. Maka ketika kita berdakwah dalam lingkungan yang paling kecil misalnya, apalagi yang besar, itu pasti ada dua kemungkinan: menerima, maka jangan kita sombong, karena itu semuanya adalah hak prerogatif Allah itu. Ketika mereka menolak, gak usah bersedih. Ya, yang penting kita sudah ya iqamatul hujjah, sudah menyampaikan tugas kita sudah terlaksana. Baik, ada yang terakhir jawab dirahmati Allah di ayat yang berikutnya adalah ayat 46. Ya, ini juga cuma digambarkan ini saja bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ketika orang-orang di dunia ini ya kemudian mengingkari hari kebangkitan, di saat mereka dibangkitkan baru mereka sadar ya Allah. Ternyata satu tadi sudah saya sampaikan, hari kebangkitan nyata. Padahal belum mereka ingkar. Yang kedua, ternyata kehidupan dunia ini memang singkat. Ya, asyiyatan qawduha bila dibandingkan kehidupan di kampung yang akhirat. Maka di kampung akhirat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya salah satunya di surat Al-Hajj ayat 47, ka'al-fisanatin mimma ta'udun, satu harinya sebanyak dengan berapa? 1000 tahun. Ya Allah, gak ada apa-apanya dengan itu. Dalam redaksi yang lain dalam surat Al-Ma'arij, ya ayat yang keempat, ta'rujul malaikat wa ru'il fiyumin kana miqdaru khamsina alfasana, 50.000 tahun satu hari. Makanya mereka akan menyesal, iman banget, ya karena waktu yang singkat meskipun 60 tahun, 70 tahun, tetap bila dibandingkan satu harinya di kampung akhirat itu subhanallah ribuan dari tahun. Nah, jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang bisa kami sampaikan dan ini sebagai kajian terakhir sebelum Ramadan ya. Mudah-mudahan setelah Ramadan bisa kita lanjutkan ya. Surat yang terakhir, surat apa? Yang An-Nahl. Mudah-mudahan yang tuntas insyaallah taala. Baik, kalau ada pertanyaan mohon silakan insyaallah. Jadi mohon. Ya. Ya. Kemudian anak tersebut dikembalikan kepada si mayat Ya. sampai hari kiamat. Kemudian bagaimana jika semuanya itu hancur, hanya tulang ekor yang masih hidup atau masih bertahan? Terima kasih. Tanya di barakallahu. Masih ingat ya catatannya atau enggak masalah, insyaallah di sini kuat kok memorinya. Ketika kita berbicara tentang pengecualian, ya illa masya Allah tadi yang sudah kita sampaikan dalam surat Az-Zumar ya, Allah berfirman faidah fil ketika sangkakala yang pertama ditiup oleh malaikat Israfil, ya akhirnya kemudian semuanya fasaiqaman fis samawati wal ardi illa masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mengecualikan. Dulu kita sampaikan pendapat dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Suyuti, ada benda-benda produk dan makhluk Allah yang tidak hancur.
Salah satunya yang dikaitkan dengan manusia apa saja? Tulang. Yang kedua apa? Yang kedua ruh, dari ruh. Ya, dulu kita sampaikan arsy, ini kan kata yang baru. Yang kedua kursi wasi'ah, kursi tempat berbicaranya kakinya Allah. Yang ketiga al-qalam, itu adalah pena. Kemudian al-wakil, dia mahfuz. Yang keempat, kelima ini dari surga dan neraka. Saat ini diciptakan dan akhir kiamat itu juga tidak apa. Nah, kemudian yang ketujuh, yang kedelapan ini berkaitan dengan manusia, yaitu ruhnya manusia. Ya pun demikian dengan ya, yang tulang, yang ekor yang manusia atau disebut dengan ajbuz zanab. Sekali lagi ini memang ranah ijtihad. Ya, karena Allah berfirman illa man sya'allah, berarti ada yang dikecualikan tidak akan hancur. Ya, oleh karenanya kalau kita kaitkan dengan yang dikecualikan berarti tidak hanya tulang ekor, ruh pun juga tidak akan hancur meskipun yang hancur itu adalah jasadnya. Ya seperti itu. Tapi proses ketika kematian ruh itu dicabut, nyawa itu dicabut dari seseorang, sebagaimana kita sampaikan di mana ya? Ya, di mana ruh ini akan diangkat ke langit. Akan tetapi diangkat ke langit itu bagi ruhnya orang mukmin itu akan menembus langit. Tapi kalau seandainya ruhnya orang kafir itu bertahan, tidak sampai menembus. Ya, nah baru kemudian dikembalikan kepada jasad. Dan disinilah kemudian ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dikembalikan ke jasad ini, ya apakah jasad yang ada, karena tidak semua orang punya jasad. Terkadang ya memang jasadnya habis menjadi abu, ya sebagaimana dikremasi prosesnya, atau mungkin barangkali dimakan oleh hewan yang sudah tidak terbentuk. Tapi para ulama ini sudah masuk dalam ranah gaib. Yang penting mereka akan dikembalikan. Ya, dan disinilah kemudian mereka akan mulai proses yang namanya apa? Pertanyaan malaikat kerja. Ya, makanya para ulama mengatakan bahwasanya di alam barzakh itu sebenarnya yang paling dominan itu ruhnya. Sedangkan ketika dikembalikan oleh Allah ke jasad, para ulama ini bukan jasad yang ada di dunia. Ya, dan karena ya jasad di sini sudah masuk yang perkara gaib. Artinya roh ini tidak seperti ya asap dia seperti tidak, tapi berbentuk dan memang ada jasad tersendiri kata para ulama seperti itu. Tapi itu ranah gaib. Ya, karena itu tidak di alam dunia, makanya kita tidak akan mampu bisa menjangkau. Allah Ta'ala bisa. Ada orang yang lain? Yes, betul. Iya. 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 Gimana caranya biar kita gampang usaha kita berdakwah, tetapi dakwah kita itu kan kadang-kadang baik diterima kan. Oke, siap. Ya. Apalagi sampai menimbulkan emosi bulia. Oh, yang coba dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ya ujian kesabaran yang kita semua kembali kepada masing-masing. Ya, memang benar itu untuk kiat-kiat, dan tidak semua orang itu juga bisa yang mampu untuk bisa mengontrol dan mengendalikan yang emosi. Itu sama. Saya juga ini sama. Kadang-kadang juga tidak bisa mengontrol Allah. Kenapa seperti ini? Ya, kenapa nggak ada yang itu kadang-kadang muncul yang bruder yang ada di dalam yang hati. Tapi di sini ada beberapa yang yang pertama yang kita harus memahami kaidah penting ini semua. Yakinlah bahwasanya tugas kita itu cuma menyampaikan. Memang adanya perasaan-perasaan itu karena faktor banyak hal, terutama kalau seandainya yang menjadikan objek dakwah itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, semisal orang tua. Ya, semisal apa? Dengan orang tua. Itu kan terasa berat banget. Dan itu juga dirasakan oleh Rasulullah. Karena Abu Thalib itu sudah dianggap sebagai orang tua angkatnya. Semenjak usia berapa? 8 tahun sudah
rampok sama siapa? Abu Thalib. Pembelaan yang luar biasa ketika berdakwah, tapi kalau mati dalam kondisi kafir, ini yang Rasulullah merasa terpukul ini. Ya Allah, kafir. Seakan-akan, ya Allah, aku ini sudah bisa berdakwah ke sana kemari, tapi pamanku sendiri enggak selamat. Itu yang dirasakan oleh Rasulullah sampai mengatakan, astagfirullah, pasti aku akan minta ampunan kepada Allah. Berusaha betul. Karena terbawa dari juga perasaan Nabi SAW, punya kedekatan emosional dengan jasa-jasa masyarakat yang baik. Maka oleh karena jauh dalam hati Allah, ada beberapa ayat yang pertama kita harus jadi tahu terlebih dahulu. Kalau kita tidak tahu seperti ini ya, selamanya kita akan terkungkung yang di dalam apa? Rasa bersalah, sedih, kecewa, mutung, dan sebenarnya tidak jadi ustaz ya. Ustaz mau kesana kemari, orang kecil menunggu misalnya. Ya, kita juga berdakwah, gak ada yang menerima juga Ustaz. Untuk pensiun saja jadi dai, gak bisa. Ya, ini sudah kewajiban setiap muslim. Maka hal yang pertama kita harus paham, bagaimana kita meletakkan di posisi kita di saat kita berdakwah, entah di saat kita menyampaikan kebenaran atau mengingatkan orang lain. Meskipun kadang-kala kaidah ini menjadi angin lalu di saat kadar keimanan kita drop atau turun. Tapi yang pertama, kiat itu harus kita selalu ingatkan. Yang kedua, jangan dirahmati Allah. Ya, di saat ada orang-orang yang menolak yang seperti itu, kiat yang kedua, ya selain ingat dengan kaidah ini, yang kedua, ingatlah bahwasanya kita tidak sendirian. Ya, bahkan ada manusia pilihan. Kelak para nabi ini kan harus melaporkannya. Jadi mereka harus menyampaikan PPJ masing-masing. Itu para nabi. Akan tetapi ada para nabi yang hanya membawa segelintir orang, ada yang satu orang bahkan menghadap kepada Allah, tidak ada satu pun yang di bawah ikut juga ada. Satu pun follower tidak ada yang ikut. Nah, kisah ini nyata, padahal mereka seorang utusan, padahal mereka manusia ini. Maka kalau kita ingat yang seperti itu, insya Allah, ya. Hal ini apa jawaban rahmat Allah? Yang hal ini akan sedikit menghibur, menjadi apa? Menghibur dalam hati kita, ya Allah. Lalu kita ini bukan seorang nabi, kita sudah berusaha. Kalau memang ada yang menerima, alhamdulillah. Kalau seandainya enggak, kita enggak sendirian. Bahkan para nabi, termasuk Rasulullah, kisah ini itu selalu terpatri dalam benak kita, supaya hal ini bisa menghibur diri kita. Yang ketiga, jawaban rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, di antara yang diajarkan kita itu adalah untuk selalu bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kita harus yakin setiap ya dalam kita berdakwah itu pasti ada apa? Yang ada ongkos yang harus kita bayar. Ya, memang itu adalah bagian dari ujian kita. Tapi setiap dari ujian kita itu pasti dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu pasti. Ya, maka jangankan kita dalam berdakwah, di dalam kita sholat yang saja butuh apa? Perjuangan dari Quran. Ya, adem-adem, isu-isu, ya, jalan ke masjid. Mana? Ada orang masih ngantuk, masih capek, ya, akibat aktivitas malam lain. Sama juga dalam berdakwah, itu sudah menjadi bagian dari apa? Ujian dalam kehidupan kita dan semuanya pasti akan mengalaminya. Maka oleh karena itu jangan Allah dengan kita tetap bersandar kepada Allah, pasti yakin Allah itu menguji kita dengan orang yang menerima itu ujian, orang yang menolak itu juga bagian dari ujian. Ujiannya apa? Supaya kita sabar di saat kita menghadapi orang yang menolak dakwah kita, dan supaya kita bersyukur di saat kita mendapati orang yang menerima dakwah dari kita. Ya, mungkin yang itu. Dan yang keempat, di antara hal yang paling penting itu adalah sebagai ulama mengatakan apa? Sibukkan kita dengan yang kegiatan-kegiatan yang produktif. Salah satunya adalah qiyamul lail. Kenapa ini? Kalau kita lihat di dalam surat Al-Hijr ayat yang terakhir, Allah berfirman ketika Rasulullah ini kan gagal dalam tanda kutip mengajak penduduk Taif. Kemudian balik dalam kondisi tidak ada satupun yang masuk Islam kecuali satu adas. Ya, orang yang dari apa? Ya, satu kampung dengan Nabi Nuh, terus yang beriman
Itu pun tidak dari Taif, ketika sudah keluar. Yang kedua C, itu tak yang beriman. Makanya Allah berfirman di akhir surat Al-Hijr, coba lihat. Inna rabbaka ya'lamu annaka yadhim sadruk. Nabi SAW juga merasa wajar jadi sempit dari dadanya, karena tidak ada satupun yang menerima. Tapi kemudian kiannya bagaimana? Nabi SAW disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat malam. Makanya dalam kondisi seperti itu disuruh untuk memproduktifkan waktu dengan amalan-amalan yang lain. Salah satunya adalah dengan sholat malam. Ya fasabih, ya bihamdirabbika wa qul sajidin. Sudah abaikan, itu sudah bagian dari ya dinamika kehidupan kita. Fokus dari jajah untuk sholat dan hanya memuji Allah. Itulah dikatakan beberapa yang dia ya di saat kita menghadapi ujian dalam dunia dan Allah Taala. Misal, jangan rahmat Allah. Alhamdulillah tuntas yang kedua ya surat An-Nazi'at, dan ini menjadi pertemuan yang terakhir sebelum liburan panjang. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan nanti setelah liburan panjang bisa melanjutkan surat An-Naba ya. Dan mudah-mudahan nanti ada pertemuan yang di Ramadan bila kita semoga Allah menempatkan kita yang kepadanya Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Surah 3 Syawal ini adalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.